Baiklah, saya Anglin Putri Kindangen dengan NIM 21303017 akan memaparkan materi dengan judul Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Menar Iwan Kandori, SE MAP. Kita masuk pada pembahasan pertama, definisi kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah ketika seseorang atau masyarakat, baik itu individu ataupun kelompok, tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonominya, sesuai dengan standar yang telah ditentukan suatu daerah atau negara. Setiap daerah memiliki standar hidup berbeda-beda. Semakin maju suatu negara, minimal standar hidupnya semakin tinggi. Negara-negara berkembang atau tertinggal sangat jauh jika dibandingkan dengan negara maju. Jadi ukuran kemiskinan di suatu daerah atau kota dan desa ataupun negara itu tergantung dari minimal standar hidupnya. Arti sempit kemiskinan. Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan mereka tidak memiliki uang ataupun barang di mana untuk menjamin keberlangsungan hidup. Keberlangsungan hidup yang dimaksudkan di mana bagaimana mereka memenuhi kebutuhan primernya. Sedangkan arti luas kemiskinan menurut Chambers ada 5 dimensi atau hal yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan, menghadapi situasi darurat, ketergantungan, dan keterasingan. Jika kita berbicara kemiskinan, yang dikatakan kemiskinan itu berarti ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan hidupnya adalah kebutuhan primer. Jika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, maka akan berdampak pada ketidakberdayaan orang tersebut, secara finansial maupun ekonomi. Efeknya akan berdampak pada kerentangan menghadapi situasi darurat. Situasi darurat di sini dimaksudkan ketika kebutuhan sehari-hari saja tidak dapat terpenuhi, maka akan berdampak pada kerentangan ketika mereka tiba-tiba mendapatkan kondisi darurat. Contohnya, mereka akan kesulitan memenuhi kewajibannya ketika ada orang terdekat atau keluarga mengalami sakit untuk berobat dan untuk aktivitas lainnya. Sehingga orang miskin yang tidak berdaya rentan terhadap situasi darurat, maka berujung pada mereka biasanya memiliki ketergantungan dengan orang lain yang cukup tinggi. Ketika mereka berusaha menggantungkan hidupnya kepada orang lain atau mengharapkan simpati atau hibah dari orang lain, tentu saja akan ada dua hasil yang akan mereka dapatkan. Yaitu yang pertama, akan ada orang yang akan bersedia membantu, dan ketika mendapatkan dampak yang kedua yaitu banyak orang yang tidak merasa hibah atau terganggu, akhirnya mereka akan mengalami yang namanya keterasingan. Sehingga kehadiran orang miskin itu dianggap sebagai penghambat atau masalah bagi masyarakat dan perekonomian. Kita masuk pada materi selanjutnya mengenai tingkat indeks kehidupan menurut Ewnosky. Dari pemikiran Ewnosky, tingkat atau indeks kehidupan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kehidupan fisik dasar atau basic physical needs. Kedua, kebutuhan budaya dasar atau basic cultural needs. Dan yang ketiga, high income. Untuk tingkat awal atau tingkat yang pertama, kehidupan masyarakat yaitu ketika hidupnya itu didasarkan pada kehidupan fisik dasar atau basic physical needs. Jadi dikatakan ketika mereka tidak miskin, yaitu ketika mereka bisa mencukupi gizi nutrisi, memiliki rumah atau perlindungan, dan mengakses sarana prasarana kesehatan. Untuk tingkat yang kedua, tingkat kebutuhan budaya dasar atau basic culture needs ini timbul ketika kita bisa berhasil memenuhi kebutuhan fisik dasar, di mana yang pertama seseorang harus bisa mengakses pendidikan, kemudian mereka memiliki penggunaan waktu luang dan rekreasi, serta dapat mengakses jaminan sosial atau asuransi dan lain-lain. Untuk tahap yang ketiga, high income atau pendapatan individu. Pendapatan yang dimiliki melebihi dari apa yang mereka butuhkan, meliputi surplus pendapatan atau melebihi takarannya. Seseorang dapat dikatakan miskin jika mengalami capitality deprivation atau kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidupnya. Selanjutnya, standar kemiskinan Uni Eropa dan dunia. Pada standar Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin sebagai mereka yang mempunyai pendapatan per kapita
di bawah 50% dari media atau rata-rata pendapatan. Ketika median atau rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat. Di negara Eropa umumnya ketika berbicara kemiskinan adalah ketika pendapatan individu di bawah rata-rata pada umumnya. Jadi rata-rata pendapatan ketika meningkat, garis kemiskinan juga meningkat. Sedangkan untuk standar dunia, garis kemiskinan global secara menyeluruh ditetapkan adalah 1,90 US dollar per hari. Jika pendapatan perharinya kurang dari 1,90 US dollar, maka secara otomatis orang tersebut terindikasikan sebagai orang yang berada pada di bawah standar kemiskinan. Selanjutnya, faktor-faktor penentu ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan mengalami peningkatan, maka secara otomatis pendapatan juga pasti akan meningkat. Ketika pendidikan semakin tinggi, tenaga kerja tersebut akan semakin terdidik. Dan ketika tenaga kerja tersebut terdidik dan terampil, maka otomatis pendapatannya juga akan naik. Sehingga dapat disimpulkan, ketika di Indonesia tenaga kerja terdidik dan terampil semakin banyak, maka pendapatan per kapita seseorang akan semakin baik atau tinggi. Maka tingkat kemiskinannya juga semakin turun. Yang kedua, pendapatan per kapita penduduk. Yang pertama, tingginya pertumbuhan pendapatan per kapita tidak akan terlalu berdampak apabila tidak disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan. Yang kedua, perubahan pendapatan per kapita mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Indonesia hanya dinikmati sebagai sebagian kecil penduduk. Yang keempat, meskipun ekonomi tumbuh dengan baik, tetapi mereka tetap berada dalam kemiskinan. Yang kelima, peningkatan gaji hanya dinikmati oleh sebagian orang, tidak sampai menyentuh kelompok yang berada pada garis kemiskinan. Dan pendapatan per kapita penduduk dipengaruhi oleh faktor adanya perbedaan ketimpangan pendapatan per kapita penduduk di Indonesia. Dikatakan timpang apabila terjadi perbedaan cukup besar antara pendapatan penduduk miskin dan penduduk kaya, di mana tingkat kekayaan hanya dinikmati oleh golongan tertentu di Indonesia. Yang ketiga, rasio ketergantungan penduduk. Yang pertama, faktor penyebab munculnya rasio ketergantungan adalah adanya tingkat kelahiran yang tinggi. Yang kedua, World Bank mengatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah ledakan penduduk yang tidak terkendali karena hal itu menyebabkan rasio ketergantungan yang tinggi. Malthus dan Todaro menyatakan bahwa ledakan penduduk akan menimbulkan pola hidup yang pas-pasan atau subsisten. Dan bangsa-bangsa yang miskin tidak akan pernah berhasil mencapai taraf hidup yang lebih tinggi dari tingkat subsisten, kecuali bangsa itu mengadakan pemeriksaan preventif terhadap pertumbuhan populasinya atau dengan menerapkan pengendalian kelahiran. Faktor yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang terjadi di Indonesia ternyata tidak mampu mengurangi faktor penyebab kemiskinan. Dan pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang Indonesia. Hal ini menimbulkan kemiskinan struktural di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya, sementara mayoritas masyarakat tetap miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan ketimpangan semakin besar dalam pembagian pendapatan dan semakin tidak merata, dan sebaliknya upaya pemerataan dapat terwujud dalam pertumbuhan ekonomi yang rendah. Faktor selanjutnya, presentasi tenaga kerja di sektor pertanian. Seharusnya Indonesia bisa dikatakan memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, dikarenakan sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor pertanian karena mempunyai tingkat pendidikan SD ke bawah, sehingga program-program pengentasan kemiskinan di sektor pertanian perlu diprioritaskan. Bagaimana cara meningkatkan pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia? Setidaknya ada sektor pertanian yang perlu diprioritaskan, yaitu sektor pertanian harus adanya revitalisasi pertanian. Faktor yang terakhir, presentasi tenaga kerja di sektor industri.
yaitu konsumsi tenaga kerja di sektor industri lebih besar daripada konsumsi tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan pekerja usaha kecil yang bekerja di sektor industri non-pertanian lebih besar daripada penghasilan tenaga usaha kecil yang bekerja di sektor pertanian. Selanjutnya kita akan membahas tentang lingkaran setan kemiskinan atau the vicious circle of poverty. Jika seseorang sudah masuk pada kemiskinan, itu akan mengalami permasalahan, yaitu mereka sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut. Mengapa? Yang pertama, kemiskinan berasal dari kekurangan modal. Untuk keluar dari kemiskinan, seseorang harus memiliki modal untuk berusaha untuk membuat mereka menjadi produktif. Ketika mereka tidak mampu melakukan aktivitas produktif, maka akan berdampak pada ketidaksempurnaan pasar atau keseimbangan pasar. Ketika permintaan tidak terwujud atau terpenuhi, maka akan menimbulkan yang namanya keterbelakangan dan ketinggalan. Ketika apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka butuhkan tidak terpenuhi, maka secara tidak langsung akan berdampak pada produktivitas rendah, dan maka ketika produktivitas mereka rendah, yang keempat, maka juga pendapatan mereka akan rendah atau turun. Dan ketika pendapatan mereka turun, otomatis tabungan mereka rendah yang seharusnya mereka bisa menabung dari aktivitas produktif yang mereka lakukan. Jika mereka tidak bisa melakukan produktivitas tinggi, maka pendapatan mereka akan rendah. Dan juga investasi yang seharusnya mereka bisa lakukan jadi tidak bisa mereka lakukan. Sehingga lingkaran ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketika terjadi kesalahan pada satu sisi akan berefek pada lainnya. Maka itu yang disebut lingkaran setan kemiskinan. Selanjutnya, materi penyebab kemiskinan dalam 4 mazhab. Dalam 4 mazhab, terdiri dari individual explanation, familial explanation, subcultural explanation, structural explanation. Yang pertama, individual explanation. Individual explanation diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri, yaitu malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, dan belum siap memiliki anak. Yang kedua, menurut familial explanation, akibat faktor keturunan, di mana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan. Yang ketiga, subcultural explanation, di mana akibat karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral masyarakat. Yang terakhir, structural explanation, yaitu menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan perbedaan status atau hak. Selanjutnya, penyebab kemiskinan menurut Bank Dunia. Bank Dunia menyatakan penyebab kemiskinan yang pertama adanya terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar dan prasarana. Di sini dijelaskan masing-masing individu terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan fasilitas untuk menggapai kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Yang kedua, orang miskin itu karena kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor. Yang ketiga, adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung. Di sini dijelaskan, artinya seseorang harus memiliki kesempatan yang sama, yaitu layak mendapatkan pendidikan yang sama dan pekerjaan yang sama serta gaji yang sama. Yang keempat, faktor penyebab kemiskinan yaitu adanya perbedaan sumber daya manusia dan berbeda di antara sektor ekonomi atau ekonomi tradisional dan ekonomi modern. Di sini dijelaskan tingkat produktivitas dan pendapatan masyarakat kota dan desa tidak berimbang, akibatnya keseimbangan untuk meratakan pendapatan kota dan desa akan semakin lebar. Maka akan dianggap negara belum siap menyeimbangkan antara SDM yang ada di desa dan SDM yang ada di kota, yang kebanyakan SDM yang terampil, produktif, dan terdidik masih bersumber di kota. Penyebab faktor kemiskinan yang kelima yaitu rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat. Di sini dijelaskan tingkat produktivitas masyarakat tentu saja akan mempengaruhi seberapa besar angka kemiskinan yang ada di suatu negara. Ketika produktivitas tinggi, maka angka kemiskinan bisa rendah, tetapi sebaliknya, jika produktivitas bermasalah,
atau kurang berproduktif, maka otomatis kemiskinan tinggi. Mengapa? Karena nantinya produktivitas akan melahirkan barang dan jasa, maka ketika barang dan jasa dijual, seseorang akan mendapatkan pendapatan. Faktor yang kelima, budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya. Di sini dijelaskan, dapat dikatakan mungkin pendidikan mereka rendah, dan teknologi yang dikuasai sedikit, akibatnya mereka mempunyai sumber daya alam yang melimpah, tapi produktivitasnya rendah. Dan kemampuan mengelola sumber daya yang kurang, maka secara otomatis, apa yang tersedia pada negara tersebut tidak bisa dikelola dan dioptimalkan dengan baik. Dan ketika mereka tidak bisa mengelola sumber daya alam dengan baik, maka mereka tidak memperoleh penghasilan. Faktor yang ketujuh, tidak adanya tata kelola yang bersih dan baik. Di sini dijelaskan, jika sistem yang tidak dikelola dengan baik atau disalahgunakan, tentu saja kemiskinan akan tetap ada pada negara yang bersangkutan. Dan yang terakhir, faktor yang menjadi penyebab kemiskinan yaitu pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Pembahasan selanjutnya tentang indikator dan ukuran ketimpangan serta kemiskinan. Indikator kemiskinan menurut Bapenas yaitu 1. Kurangnya pangan sandang dan perumahan yang layak. 2. Terbatasnya pemilihan tanah dan alat-alat produktif. 3. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis serta jaminan dan kesejahteraan. 4. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi. 5. Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah. Dan yang terakhir, akses ke ilmu pengetahuan yang terbatas. Materi selanjutnya, indikator dan ukuran relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktural faktor adat, budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang. Kita masuk pada pembahasan terakhir tentang konsep koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi yang dinyatakan dalam bentuk 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, di mana semua nilai sama, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi, yaitu satu orang menguasai semuanya, dan yang lainnya nihil. Gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva Lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut. Besaran Gini rasio yang pertama, G kurang dari 0,3 artinya ketimpangan rendah. Yang kedua, 0,3 kurang dari sama dengan G kurang dari sama dengan 0,5 artinya ketimpangan sedang. Dan yang terakhir, G lebih dari 0,5 artinya ketimpangan tinggi. Demikianlah hasil pemaparan materi dari saya tentang ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Semoga pemaparan materi ini dapat bermanfaat bagi pendengar yang ingin mengetahui dan menambah wawasan luas tentang ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Terima kasih.